Syukur atas berkat Allah adalah bagian tema bagi kita pada pagi hari ini. Saudara yang terkasih, memang patut kita bersyukur, patut kita bersuka cita karena kita merayakan Pentakosta. Dan juga di dalamnya kita merayakan bulan budaya dan bahasa. Dan juga hari ini kita akan ada bersama-sama dalam sukacita oleh karena baptisan kudus bagi anak-anak kita. Saudara yang terkasih, mungkin kita bertanya, apa hubungannya semuanya ini dengan kitab Imamat yang baru saja kita baca? Bukankah kitab Imamat ini adalah hukum yang sudah usang, hukum yang lama, yang kuno? Tetapi kenapa kita membaca dan juga kita kaitkan itu dengan Pentakosta atau keturunan Roh Kudus? Nah, saudara yang terkasih, lewat teks bacaan kita pada pagi hari ini, kita belajar sesuatu yang penting juga untuk kehidupan kita, bahwa Allah mengajarkan syukur yang sejati itu tidak berhenti di mezbah ibadah. Syukur yang sejati itu tidak hanya berhenti pada sebuah ibadah syukuran, tetapi saudara-saudara yang terkasih, melalui bacaan ini pun juga mau mengajarkan kepada kita bahwa syukur yang sejati itu harus mengalir melalui kehidupan kita kepada sesama. Setelah kita mengadakan ungkapan syukur kita dalam bentuk ibadah, itu pun juga harus hidup mengalir dalam kehidupan kita kepada sesama. Saudara yang terkasih, dalam Imamat 23 ini, bangsa Israel mereka sedang memasuki masa panen. Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk menghitung 7 minggu penuh sampai hari ke-50. Saudara, hari itulah yang kemudian dikenal sebagai Hari Raya Pentakosta. Bagi petani Israel, ini adalah hari syukur panen. Mereka membawa hasil pertama dari ladang mereka kepada Tuhan sebagai tanda pengakuan bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan saja. Ketika bangsa Israel membawa hulu hasil mereka, itu sebagai tanda, sebuah pengakuan bahwa bukan karena mereka, tetapi semuanya karena Tuhan. Papa mama saudara yang terkasih, ini sangat penting karena kita manusia ini mudah merasa bahwa hasil hidup itu adalah murni karena kerja keras kita sendiri. Tetapi saudara yang terkasih, kalau kita mau jujur dan kita merenungkan secara mendalam, ada hujan yang Tuhan berikan kepada kita. Tanah-tanah kita ini disuburkan oleh Tuhan. Kita juga bisa bekerja karena Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan pelihara akan hidup kita. Dan Tuhan, Dia menopang kehidupan kita setiap hari, sehingga kita bisa berusaha dari alam ini. Kita dapat berusaha dari tanah. Dan saudara, inilah yang dilakukan oleh orang-orang Israel seperti dalam kitab Imamat ini. Lalu saudara, pada ribuan tahun kemudian, tepat pada hari Pentakosta di Yerusalem, Roh Kudus turun atas para murid. Ketika mereka sedang merayakan syukur panen, merayakan Pentakosta, disitulah Roh Kudus turun atas para murid. Dan saudara yang terkasih, itu bukan sebuah kebetulan. Saat orang-orang sedang merayakan panen gandum, orang Israel, dan juga dikatakan dalam Kisah Para Rasul itu, semua orang datang dari berbagai penjuru berkumpul di Yerusalem. Di situ mereka merayakan bersama-sama, merayakan panen gandum. Dan saudara yang terkasih, pada saat itu
itu orang-orang merayakan panen gandum, Allah juga sedang melakukan panen yang lebih besar, yaitu panen jiwa-jiwa, sebagaimana yang terdapat dalam Kisah Para Rasul. Dikatakan 3.000 orang bertobat dan menerima Injil. Roh Kudus mempersatukan orang dari berbagai bahasa dan bangsa menjadi satu umat Allah. Artinya saudara, berkat terbesar bukan hanya soal hasil tanah atau bukan soal hasil kekayaan, tetapi juga tentang hidup baru di dalam Kristus. Dan saudara yang terkasih, hari ini kita melihat tanda hidup baru itu juga melalui sakramen baptisan kudus yang akan berlangsung sebentar. Bapak dan Mama yang membawa anak-anak ke depan altar hari ini pun juga sedang mengakui bahwa anak-anak ini adalah pemberian Tuhan, anak-anak ini adalah milik dari Tuhan. Maka Tuhan pimpinlah hidup mereka. Saudara yang terkasih, sakramen ini bukan tradisi, bukan sekedar tradisi gereja. Tetapi ketika para orang tua berkeputusan untuk membawa anak-anak, ini adalah sebuah penyerahan hidup. Sebuah penyerahan ungkapan syukur yang hidup dalam bentuk anak kepada memberikan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi dan Tuhan memelihara hidup anak-anak sejak kecil. Dan saudara yang terkasih, sebagaimana dalam nats pembimbing kita yang paling mengejutkan dari teks bacaan firman Tuhan kita hari ini, justru itu ada di ayat yang ke-22. Tuhan berkata kepada para petani, kita Nolbaki ini mayoritas petani. Dan seolah Tuhan juga mau mengatakan kepada kita para petani yang ada di Nolbaki, janganlah engkau panen ladangmu sampai habis. Sisakan tepi ladangmu bagi orang miskin dan orang asing. Kenapa? Karena bagi Tuhan, syukur yang sejati dari petani-petani Nolbaki itu harus selalu memikirkan sesama, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Syukur sejati dari orang-orang petani Nolbaki itu harus selalu menyisikan ruang bagi sesama. Tuhan tidak mau umatnya menikmati berkat itu sendiri. Memang kita yang kerja, istilah bilang siapa kerja ya pasti dia makan. Tetapi kita pun juga harus ingat bagian firman Tuhan hari ini, bahwa janganlah engkau memanen ladangmu sampai habis, tetapi sisakan tepi ladangmu bagi orang lain, bagi orang miskin, orang asing yang mungkin mereka lewat dari sawah ladang kita. Mereka akan mengais dari sisa yang ada yang kita tinggalkan. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini pun juga dia sangat berkait erat bagi kehidupan kita hari ini. Kadang kita ini mau punya berkat yang banyak, kita mau penuh dengan berkat, tetapi kita tidak mau berbagi ruang bagi orang lain. Kadang potong bilang panen harus panen habis-habisan, kok itu kota penghasil keringat. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita agar supaya kita juga tidak panen kasih habis. Jangan panen habis untuk diri sendiri, jangan panen habis untuk keluarga sendiri, jangan panen habis untuk gengsi sendiri. Tetapi Roh Kudus mengajarkan kita untuk menyisakan tepi ladangmu. Mungkin itu bukan tentang ladang gandummu, mungkin itu bukan tentang ladang sawahmu, ladang kebunmu. Tetapi saudara, berbicara tentang menyisakan tepi ladang ini pun juga mau berbicara tentang menyisakan waktumu untuk mendengar orang yang terluka. Apakah kau punya waktu, ruang untuk mendengarkan mereka yang terluka? Menyisakan tepi ladangmu ini pun juga berarti menyisakan
uang untuk membantu yang kesulitan, ataupun juga menyisakan perhatian bagi orang yang tersisih hari ini, menyisakan kasih bagi mereka yang sering dilupakan. Saudara, inilah syukur Pentakosta yang sejati. Roh Kudus tidak dicurahkan supaya kita hanya pandai beribadah. Ibadah itu sudah baik, tetapi jangan hanya kita rajin di ibadah, tetapi kita pun juga harus menghidupi ibadah itu agar ibadah itu menjadi berkat bagi dunia yang terluka hari ini. Karena itu saudara, setelah kita pulang dari ibadah hari ini, mari kita tanya pada diri kita masing-masing. Tanya pada diri kita, apakah hidup saya ini hanya menikmati berkat Tuhan saja? Ataukah adakah tepi ladang yang saya sisakan itu bagi sesama? Tepi ladang itu bisa dalam artian yang seperti tadi saya sampaikan. Tetapi kalau hari ini kotong punya konteks, kita paling banyak adalah petani, maka kalau kotong bilang kotong sudah punya waktu hanya ada di sawah saja, kotong waktu hanya ada di kebun, maka sisakanlah bagian tepi kebunmu, bagian tepi sawah untuk tidak ditebas habis-habisan, tetapi tinggalkanlah itu untuk orang-orang yang berkekurangan. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menjadi umat yang tahu bersyukur, umat yang senantiasa rendah hati, umat yang murah hati kepada sesama. Karena sesungguhnya Tuhan menaruh ada setiap orang yang membutuhkan itu, Dia taruh di hati kita masing-masing, dan tentunya belas kasihan itu pasti Tuhan kasih. Roh belas kasihan itu ada, dan pasti juga Tuhan titipkan berkat yang lebih supaya kita bisa menyisakan itu. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Selamat bersyukur pada hari Pentakosta keturunan Roh Kudus, dan selamat kepada 3 keluarga yang hari ini membawa 3 orang anak titipan Tuhan untuk dimateraikan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.